Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henidila Monika. Sini saya akan menjelaskan tentang reformasi. Reformasi adalah suatu proses pembentukan tatanan kehidupan lama dirubah jadi tatanan kehidupan yang baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah suatu proses perubahan drastis di mana tujuannya adalah untuk memperbaiki di bidang sosial, agama, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Syarat terjadinya reformasi yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan suatu negara atau dalam masyarakat. Yang kedua yaitu adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan. Yang ketiga adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai. Kembali terhadap seluruh struktur kenegaraan. Yang ketiga untuk memperbaiki setiap bidang kehidupan masyarakat dan bernegara mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan. Ini adalah terbelakang terjadinya reformasi di Indonesia. Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998, di mana pada saat itu pemerintahan Orde Baru dijatuhkan oleh gerakan reformasi di berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi di Indonesia tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu krisis politik, ekonomi, hukum, sosial, dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang pertama ada krisis politik. Secara hukum kedaulatan rakyat dilakukan oleh MPR. Namun pada saat kenyataannya anggota MPR sudah diatur dan direkayasa di mana sebagian besar anggota MPR dianggap berdasarkan ikatan kekeluargaan. Selain itu, penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru berjalan secara tidak transparan, di mana masyarakat terjadi perdebatan terhadap media massa yang berseberangan dengan pemerintahan sehingga aspirasi rakyat tidak disalurkan dengan baik. Yang kedua ada krisis ekonomi. Pada masa itu krisis moneter terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Indonesia mengalami pelemahan nilai mata uang, rupiah sangat drastis, utang-utang negara dan swasta serta penyimpangan yang terjadi pada sistem ekonomi di mana para konglomerat menguasai bidang-bidang ekonomi dengan cara monopoli. Yang ketiga ada krisis hukum. Di zaman Orde Baru juga banyak terjadi penyimpangan hukum. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama hukum dijadikan alat pembenaran atas kebijakan dan tindakan pemerintah. Yang kedua, banyak terjadi rekayasa proses peradilan bila menyangkut penguasa. Yang ketiga, kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif sehingga cenderung melayani kehendak penguasa. Yang keempat ada krisis sosial. Selama Orde Baru, masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kelas, yaitu kaum elit, yaitu kaum politik dan para penguasa keturunan Tionghoa yang dekat dengan pemerintah Orde Baru atau keluarga cendana. Yang kedua, rakyat kecil, yaitu masyarakat biasa yang bukan kerabat atau kenalan keluarga cendana. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia menyebabkan kecemburuan sehingga menimbulkan kerusuhan dan penjarahan. Dan terakhir ada krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Puncak sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahan Orde Baru. Hal ini kemudian menimbulkan banyak demonstrasi dan kerusuhan yang meminta agar Orde Baru turun. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 di mana 4 mahasiswa ditembak mati karena melakukan demonstrasi. Peristiwa tersebut kemudian menyulitkan lebih banyak kerusuhan dan penjarahan sampai akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.